Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, para rasul, para murid Yesus yang sungguh dipilihnya untuk mewartakan kabar baik, berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Bukankah ini sebuah permintaan yang sungguh baik? Mereka meminta agar iman mereka terus bertumbuh, terus bertambah. Dan Yesus menanggapi mereka dengan sesuatu yang sangat sederhana. Jikalau imanmu seperti biji sesawi, tidak ada kaitannya dengan pohon sawi. Biji sesawi itu adalah pohon yang kecil sekali. Dan buahnya pun kecil-kecil, biasa untuk makanan burung. Tetapi bisa tumbuh menjadi besar. Yang kita butuhkan, seperti dikatakan Yesus, adalah iman yang sederhana, yang kecil-kecil saja. Dan iman seperti ini bisa memindahkan pohon yang besar, bisa membuat pohon menjadi tertanam di laut. Yang dimaksudkan oleh penulis Injil bukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang spektakuler. Tetapi iman itu mempunyai daya yang luar biasa. Maka penulis Injil, Lukas tidak memaksudkan hal-hal yang hebat. Dia tidak membayangkan sesuatu yang bisa dibuat oleh iman ini dan membuat banyak orang kagum. Seringkali romo-romo tertentu didatangi karena bisa menyembuhkan. Orang datang padanya karena sakit lama dan entah dengan iman atau tidak, mereka minta dijadikan hidup mereka normal. Tidak ada sakit, tidak ada penderitaan lagi. Kadang-kadang orang bertanya, apakah orang datang dengan iman, sehingga kalau mereka sembuh, bukan karena orang yang menyembuhkan, tetapi karena iman mereka itu punya daya untuk menyembuhkan, seperti yang dilakukan Yesus. Kalau dia menyembuhkan, pergilah, angkatlah tilammu, berjalanlah, imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Saya, waktu orang tua saya masih hidup, seringkali menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka, dan pada hari Minggu pagi seperti ini saya pergi ke gereja. Kadang-kadang romo yang merayakan misa, homilinya lama sekali. Saya duduk di antara teman-teman kecil saya, ada juga 1-2 romo yang seringkali bergabung. Dan mereka minta kepada saya, bagaimana supaya romo itu berhenti khotbahnya. Coba kalau saya membayangkan dengan iman sebesar biji sesawi, saya bisa menghentikan homili romo itu, semua orang akan senang. Tapi yang dimaksudkan Yesus, iman tidak mempunyai daya spektakuler hebat seperti itu. Yang dia harapkan adalah hal-hal yang kecil dan sederhana. Kita ada dalam suasana perayaan pesta paroki. Pelindung kita adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, atau Santa Teresia dari sebuah daerah tidak sangat terkenal di Perancis, Santa Teresia dari Lisieux. Belum terlalu lama Paus meresmikan orang tua Santa Teresia, Bapak Martin dan Sally Louis, menjadi pasutri pertama orang kudus. Biasanya yang dijadikan orang kudus adalah biarawan, biarawati, orang-orang yang hidupnya memang sangat istimewa. Belum pernah ada pasutri menjadi orang kudus. Orang tua Santa Teresia dinyatakan sebagai orang kudus
karena bisa membawa anak-anaknya pada kekudusan, terutama Santa Teresia. Santa Teresia mempunyai iman juga sebesar biji sesawi. Dia sebetulnya ingin diutus ke daerah-daerah yang jauh, tetapi karena penyakitnya, dia tetap diminta untuk tinggal dalam biara dan dia mentaati apa yang dikatakan oleh pembesarnya. Tetapi dia dijadikan oleh gereja sebagai pelindung karya misi karena dia mendoakan karya-karya gereja di daerah-daerah sulit, di daerah-daerah yang jauh. Dengan doanya yang kecil, yang sederhana, dia berjasa bagi gereja. Tetapi yang hebat adalah orang tuanya, Bapak Martin dan Ibu Sally ini, yang rupanya bisa mempersiapkan anak-anaknya menjadi orang kudus. Rupanya kekudusan bisa juga dihayati dalam hal-hal yang sederhana dalam hidup berkeluarga. Kita semua diundang untuk masuk dalam kekudusan lewat jalan yang sederhana. Mungkin kita tidak menganggap perayaan Ekaristi ini, waktu yang sudah kita luangkan adalah hal yang sangat istimewa. Kita sudah biasa melakukannya. Pada hari Minggu pagi seperti ini kita pergi ke gereja. Tetapi hal yang kecil dan sederhana ini menjadi wujud nyata untuk mengungkapkan iman kita. Kita diundang untuk bersyukur. Orang hanya bisa bersyukur karena menemukan kebaikan Tuhan. Orang yang terus-menerus sepanjang hidupnya berusaha menemukan kebaikan Tuhan akan mudah bersyukur. Kalau kita memikirkan hal-hal buruk dalam hidup kita, kita tidak bisa bersyukur, malah mengeluh. Hati yang bersyukur diarahkan pada Allah, dan itu adalah jalan kekudusan yang sederhana. Orang tua Santa Teresia melakukan juga hal yang sederhana, menyiapkan anak-anak mereka agar mereka beriman kepada Tuhan. Dan rupanya inilah jalan kekudusan mereka. Saya membagikan satu cerita yang sudah berkali-kali saya ceritakan. Lewat hal yang sederhana, kita itu bisa mewartakan kabar baik bahwa kita diselamatkan Tuhan. Bersama dengan teman-teman saya di seminari, saya pergi ke Jawa Tengah dari Jakarta. Di tengah jalan setelah Cirebon, kami lapar dan kami pergi ke suatu restoran yang kelihatan masih baru. Kami makan bersama, mereka ragu-ragu di tempat publik untuk membuat tanda salib dan saya mengatakan, mari kita berdoa bersama-sama. Saya memimpin doa membuat tanda salib, setelah itu barulah kami makan. Saat kami makan, kami didekati oleh seorang bapak. Boleh tanya, maaf mengganggu waktu makan bapak-bapak ini. Apakah bapak-bapak ini Katolik? Saya tadi lihat dari jauh, bapak-bapak membuat tanda salib. Seorang teman saya mengatakan, ya kami Katolik, ini malah di sebelah kanan saya, ini Romo. Dan bapak itu mengatakan, Romo, terima kasih berkenan datang di restoran ini. Nanti sekalian ya Romo, kalau sudah selesai makan, mohon Romo mendoakan dan memberkati tempat usaha kami yang baru ini. Selesai makan, saya mengajak teman-teman saya untuk berdoa bersama-sama. Saya minta ada tidak satu daun, saya mau memberikan air suci ke tempat-tempat utama di restoran ini. Setelah itu teman saya mau membayar biaya makan, bapak itu lari, jangan bayar.
Kami didatangi Romo, didatangi teman-teman Katolik, betapa bahagianya. Kami diberkati, restoran usaha kami diberkati, betapa bahagianya. Enggak boleh bayar. Saya merasa tidak dihormati kalau bapak-bapak ini membayar. Akhirnya kami berterima kasih dan meneruskan perjalanan. Di mobil teman saya mengatakan, coba tadi kalau tidak buat tanda salib, bayar. Di balik kata-kata yang sederhana itu, sebetulnya mau dikatakan bahwa tanda yang begitu kecil, begitu sederhana, tidak ada artinya, rupanya membawa sukacita bagi orang yang rupanya seiman dengan kami. Dan karena imannya ini, dia bermurah hati kepada kami. Kami makan banyak tapi tidak disuruh membayar. Maka sebetulnya lewat tanda-tanda sederhana, kita bisa bertambah iman dan bertumbuh dalam iman. Lewat pergi ke gereja pada hari Minggu, ini ungkapan yang sederhana. Tetapi kita bisa dibawa ke jalan kekudusan. Bahkan Santa Teresia yang lain, Santa Teresia dari Kalkuta, juga mengajarkan hal yang sederhana. Dia mengatakan, holiness begins with a smile. Kekudusan itu bisa mulai dengan sebuah senyuman. Hati yang bahagia membuat orang lain ikut bahagia. Itulah jalan kekudusan kita. Silahkan sering-sering tersenyum, asalkan jangan terlalu sering pas sendirian tersenyum, nanti Anda disalahpahami oleh orang lain. Mari kita berbuat baik terus-menerus lewat cara-cara yang sederhana. Itulah jalan kekudusan kita yang diajarkan oleh pelindung paroki kita, dan kita yakini lewat hal yang sederhana kita diantarkan ke surga. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdiri.